Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita untuk selanjutnya kita mempersingkat waktu dan tepat kepada beliau Ustadz Hendy Boni, kami persilakan. Monggo Ustadz. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sebelumnya saya mohon maaf pakai kacamata hitam bukan sok gaya. Karena kacamatanya ketinggalan di motor. Jadi mohon maaf ini kalau kurang sopan. Tapi keren juga sih. Asik juga nih. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau nggak salah kali kedua saya ke daerah Tulung Agung, Temanggung. Di daerah Temanggung, alhamdulillah. Kalau nggak salah dulu pernah kesini ya kita. Pernah nggak sih aku kesini? Pernah dulu ya. Ada Ustadz Irfan Hastu di sini. Oh, Wosonobo beda lagi. Apa? Wonosobo, Wosonobo. Nah, ini berarti kali pertama saya ke Zabisa. Ketemu dengan teman-teman yang luar biasa, para ikhwan dan akhwat yang luar biasa. Masya Allah, tepuk pramuka buat semuanya. Oh, kepanjangan ya, tepuk tangan buat semuanya. Masya Allah, luar biasa. Ada santri-santri akhwatnya, Masya Allah yang udah hadir di sini dan akhwat-akhwat yang sudah hadir di sini. Saya ucapkan terima kasih udah bisa silaturahim bareng. Salam hormat, salam cinta, salam sayang saya sampaikan kepada pimpinan yayasan dari Zabisa, para asatis, para guru-gurunya yang luar biasa. Salam cinta, salam sayang, serangnya. Buat para santri akhwat yang sudah hadir di sini, Masya Allah. Dan buat akhwat-akhwat juga yang sudah memenuhi sampai ke belakang, Masya Allah. Aku bagusnya duduk atau berdiri nih? Aku tuh sebenarnya capek tapi demi kamu apa sih yang enggak? Nah. Jadi luar biasa buat akhwat yang di belakang sampai ke belakang, Masya Allah keren banget. Mudah-mudahan setiap pengorbanannya, setiap langkahnya sampai ke sini dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mudahin urusannya buat majelis ilmu, mudah-mudahan Allah mudahin urusannya untuk berbagai hal. Dapat jodoh. Kau masih kecil sayang? Enggak gitu Nurul. Jadi Besti, kalau kita deket bermajlis ilmu, itu kita bakal dimudahi nanti jalannya sama Allah. Salah satunya gampangin usahanya, gampangin kerjaannya, kuliahnya, sekolahnya, sampai urusan jodohnya juga. Dan saya tuh sering banget berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap yang datang ke kajian, kalau yang masih pacaran aku suka doain mudah-mudahan bisa putus gitu sih. Ya Allah. Itu jeritan seorang jomblo yang penuh dengan keirian dan kedengkian luar biasa. Wah, amin. Tapi kalau yang udah mau nikah, saya doain mudah-mudahan dapat jodoh yang terbaiknya insya Allah. Siapa tahu jodoh mbaknya ada di balik tirai ini. Gak main-main, bener brother. Gimana kalau nanti di parkiran gak sengaja helmnya jatuh. Terus pas mau ngambil diambilin sama si Dewi. Siapa tuh? Diambil. Ini helmnya. Iya teh. Insya Allah langsung pada saat itu kan. Ceng. Dah aja. Pakai helm.
Udah pakai helm kepikiran terus, nggak enak, si ahwatnya juga deg-degan. Saling melirik tiba-tiba barengan lagi ngeliriknya. Set. Langsung kaget. Atas nama cinta. Langsung akhirnya mohon maaf teh. Apakah saya boleh ta'aruf? Maafin. Saya anaknya udah 2. Itu suami saya. Oh langsung. Wih. Dah jodoh mah gimana cara Allah aja. Jodoh bagusan pilihan kita atau pilihan Allah? Kenapa kita suka cari sendiri, browsing di Instagram, stalking mantan. Capek tahu nggak? Buat laki-laki, kenapa harus memfollow IG akhwat? Jawab dengan jujur, hei. Sampai artis dangdut antum follow? Biar apa? Itu rusak mata dah. Seseorang yang senantiasa ingin berubah menjadi lebih baik itu bisa dilihat dari Instagramnya insya Allah. Apa yang dia follow, apa yang dia posting itu mencerminkan bagaimana dirinya. Yang sering posting Korea, yang dia punya dia follow akun-akun Korea, ya udah ketebak dia berarti seneng Korea gitu. Drakor banget. Kalau Kang Boni alhamdulillah saya nggak ada waktu buat nonton film Korea itu. Terlalu wasting time gitu. Ngabisin waktu. Saya terlalu sibuk ngafalin Quran, baca hadis gitu aja. Jadi saya nggak tahu itu kemarin ada 25, 21, kemudian ada Forecast Love and Winter and Summer, kemudian Business Proposal, terus kemudian ada juga film Hometown Caca-Caca 16 episode itu Hong Banjang sama si Dusik itu ya. Hyejin. Si Min Ah, sekarang ada film baru si Min Ah itu sama itu sekarang. Kim Sen Ho juga udah mau mulai muncul lagi. Tapi saya nggak terlalu ngikutin karena saya terlalu sibuk ngapalin Quran itu saya tuh. Tapi kemarin Kim Sen Ho ada kasus sama penyiar berita itu mantan pacarnya juga itu katanya yang disuruh aborsi. Tapi saya juga nggak terlalu ngikutin lah. Apalagi Ikatan Cinta. Saya nggak tahu juga. Sekarang udah episode 987 ya berapa? Anaknya namanya siapa Andin? Subhanallah tahu. Saya emang nggak ada waktu buat gitu tuh. Kemarin Liverpool sama Real Madrid champion menang kah? Liverpool kalah. Tapi saya tetap YNWA, You Never Walk Alone. Liverpool tuh tagline-nya syar'i banget, YNWA, You Never Walk Alone. Kamu tuh nggak pernah jalan sendirian. Innallaha ma'ana. Atau YNWA itu bisa jadi You are nothing without Allah. Kita tuh nggak ada apa-apanya kalau tanpa Allah. Sebenarnya saya teh bawa tema apa ya ini? Stop baperan, mari berperan. Jadi anak muda, permasalahan yang pertama itu permasalahan cinta itu masih jadi permasalahan nomor 1. Tahu nggak? Ada berapa banyak wanita yang kemudian disakiti di setiap harinya di Indonesia? Yang sering disakitin cewek atau cowok? Astagfirullah. Yang sering dikhianati cewek atau cowok? Yang sering dibohongin cewek atau cowok? Tuh. Yang sering ngebohong cewek atau cowok? Yang sering ngebohong cewek atau cowok? Berarti omongan aku gak akan dipercaya. Coba tanya kepada setiap laki-laki di sini. Apakah wanita itu selalu benar? Saya nanya laki-laki. Kalau wanita salah, maka pria. Kalau pria benar, maka wanita. Maka wanita tidak pernah. Wanita selalu. Makanya sebagian isi neraka banyaknya wanita. Egois kalian. Lebay gitu, tau gak? Sayang mau makan apa? Aku gimana kamu aja. Ya udah kita makan seafood ya. Aku lagi nggak mau seafood. Ya terus makan apa? Gimana kamu aja. Ya udah nasi goreng aja ya.
Aku gak suka nasi goreng, itu berminyak banget. Ya terus mau makan apa? Ya gimana kamu aja. Dan mulailah terjadi pembacokan yang pertama. Ya, permasalahan wanita ini, anak muda, permasalahan anak muda ini luar biasa. Permasalahan cintanya, salah penempatan cintanya, bermasalah kehidupannya. Hati-hati ah. Udah capek-capek ngapalin Quran, terdistrak, terganggu hanya gara-gara seseorang yang jauh di sana. Ngapalin Ali Imron, jadi inget si Imron. Makanya ada kisah anak santri mau nikah, dites itu santri-santrinya, teman-teman ya yang suka sama anak kiai. Pas yang datang, siapa namanya? Maun. Baca surat Al-Maun, baca. Yang kedua datang, siapa namanya Pak? An-Nas, baca Quran surat An-Nas. Yang ketiga, lututnya bergetar. Siapa namanya? Imron Pak Kiai, tapi panggilan kulhu. Hiper. Padahal ya itu brother, kalau udah sampai mencintai Quran anak muda, keren. Seneng gak punya suami yang jago baca Quran, seneng gak? Kayak tadi yang baca, siapa yang baca? Mana? Mana Raffi? Tidur? Oh ke belakang. Punya suami suara kayak gitu, seneng gak? Kenapa? Ahwat lagi tidur, kamu lagi tidur, kan jadi istrinya ceritanya ya. Pas kamu lagi tidur langsung dibacain Quran. Yasin. Quran. Romantis. So sweet banget. Saya nyari mana ini tiangnya. Coba cari laki-laki itu jangan yang bad boy. Sok-sokan banget. Ustadz aku cari laki-laki yang bad boy. Soalnya kalau yang bad boy itu asik Ustadz. Seru perjalanannya. Taunya ku hamil duluan sudah 3 bulan. Setiap hari Pak Kiai itu ada aja chatting ke saya Pak. Di WhatsApp ke saya. WhatsApp. Ustadz saya gimana Ustadz, saya udah hamil. Pacar saya pergi ninggalin saya. Saya gimana cara bilang sama ibu saya pengen bunuh diri, kebayang gak? Yang ruginya siapa kira-kira kalau hamil duluan, cewek atau cowok? Nyiksa gak sayang sama seseorang yang belum tentu dia sayang sama kita? Nyiksa. Maka fokus kita sekarang yang pertama, lihat Quran surat Al-Baqarah ayat 165 guys, bestie. Halo, assalamualaikum. Konsentrasi ya, coba konsentrasi. Tepuk 1 kali. Ayo kompak sayang, yuk. Yang bisa dapat hadiah umroh insya Allah. Tepuk 1 kali. Nah gak boleh, harus barengan semua. Tepuk 1 kali. Tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. Tepuk 3 kali. Sekarang gini, tepuk 3 kalinya gini. Tek, 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 kasih jeda, bisa? Tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali. Kasih jeda dulu. Biar bareng. Tepuk 3 kali. Tepuk 4 kali. Berarti kasih jeda. Dek, 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 dek. Tepuk 4 kali. Tepuk 4 kali. Tepuk 3 kali. Tepuk 4 kali. Tepuk 5 kali. Nah, enak ya? Yang 5 kali coba. Tepuk 5 kali. Kompak. Tepuk semuanya. Seneng ya? Bisa ngatur orang suruh tepuk tangan, tepuk tangan.
Lihat Quran surat Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kaubillah. Dan ada di antara manusia yang rasa cintanya terhadap sesuatu itu melebihi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemudian dia menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang layak untuk bisa disembah bahkan. Maka you become what you love. Kamu itu menjadi seperti apa yang kamu cintai. Aneh kok bisa kita ngapalin Quran tapi jadi stres. Halo, assalamualaikum. Aduh, Ustadz, belum bisa setoran aku belum hafal ini gimana ya. Anak aku Kansa, sayang sabar. Papa aku belum bisa ngapalin. Ada anak aku kan, aku punya istri 3, punya anak 3. Anak yang pertama Kansa, namanya Kansa Humairah Khairun Nisa. This is my first love. Dan aku adalah cinta pertama dia. Aku suka bilang sama anak pertama aku yang perempuan. Suatu kesuksesan bagi seorang ayah adalah ketika kamu suatu saat nanti nikah, kamu bakal cari suami kayak ayah. Kayak papap. Terus dia bilang, Pap, kata Kansa, aku tuh gak akan pernah dapetin laki-laki yang lebih baik dari papap. So sweet. Cium keningnya. Love you Kansa. Love you papap. Pap, Kansa besok gak mau sekolah ya. Dia tuh sering banget ngomong kayak gitu. Dan ngafalin Quran tuh kadang stres. Aku suka bilang gini, mohon maaf Pak Kiai. Saya suka bilang kalau anak tuh harus menikmati Quran. Harus mencintai Quran. Loh itu sebuah kegagalan ketika saya membuat seseorang anak itu trauma dengan Quran. Maka ketika seorang anak, terutama anak saya, ketika dia menghafalkan Quran tapi penuh dengan tendensius stres, saya bilang sayang, enjoy it. Read the Holy Quran with your heart. Baca Quran ini dengan hatimu sayang. Bukan dengan tuntutan yang ada padamu sayang. Papa gak pernah minta kamu jadi penghafal Quran. Tapi Papa minta kamu menjadi seseorang yang menikmati dan mencintai Al-Quran. Karena ini perkataan kasih sayang dari Allah. Enjoy it sayang. Maka kemudian dia berusaha enjoy dengan mendalami kisah-kisahnya dulu. Sampai akhirnya dia, Pap, aku penasaran tau gak Pap sama kisah Fir'aun, aku pengen ngapalin surat yang banyak ceritanya tentang Fir'aun loh Pap. Kayaknya seru ya Pap, seru sayang, coba deh ngapalin. Coba dibaca deh, baca dulu, dia tertarik berikutnya. Al-Fil ceritain dulu, Papa kasih ngobrol dulu. Kadang Papa suka ngobrolin ke Kansa. Kansa, kebayang gak? Kan kita tahu ya surat Al-Fil ya. Itu nama burungnya burung apa? Jadi burung itu kan bawa apa? Bawa batu ya. Batunya panas gak? Aku nanya gini ke Kansa. Kansa, lihat nih hebat gak ini burungnya? Burungnya bisa bawa batu yang panas dan bisa menghancurkan tubuh pasukan Abraha pada saat itu, tapi tidak menghancurkan dirinya. Kebayang gak maksudnya? Dia kan bawa batu panas ya. Kok gak kepanasan sih? Pernah mikirin itu? Kan lucu ya itu ya. Kadang aku kan suka kepo ya Ustadz ya. Ini burung ababil, burung lewat, bawa batu-batu yang panas yang akan dilempar. Kok bisa hebat ya? Burung ini kemudian gak membakar. Enggak yang sampaikan kalau kita bawa gelas panas kitanya kepanasan enggak? Hah? Kepanasan ya? Ini burung bawa batu panas tapi burungnya enggak ada. Burungnya bawa aja kemudian diluncurin. Coba lihat Kansa, hebat banget enggak kasih sayang Allah, kehebatan Allah. Bisa ngejadiin batu yang panas bisa dibawa sama burung tapi burungnya enggak ngerasa panas. Keren enggak? Ceritain Abraha. Tahu nggak siapa nama gajahnya Abraha? Yang tahu 50.000 rupiah. Gajah yang dinaikin nama Abraha tuh namanya siapa? Iya. Mahmud, 50.000 rupiah. Insya Allah. Kok tahu sih itu Masya Allah ya, hebat ya. Ini browsing langsung hebat. Cepet. Seuzon. Apa dek iniin? Estafetin ke sana. Mohon maaf. Makasih ya. Oke, gimana? Oh, foto bareng. Insya Allah kayak jumpa fans loh ya, saya tahu sih ya. Oh iya, oke. Makasih banyak. Enggak.
Saya tuh belum tentu lebih mulia gitu. Nah, enjoy gitu bacanya. Maka kenapa bisa seorang penghafal Quran itu nggak ngapalin Quran, nggak ngerasa enjoy dengan Qurannya. Harusnya enjoy dan pede. Sekarang ini kita punya permasalahan brother. Permasalahannya adalah suka membesarkan rasa tapi tidak mau merasakan kebesarannya. Kita tuh selalu membesarkan rasa, saya lemah, saya males, saya lagi capek, aku lagi sakit. Semakin dibesarkan rasanya, semakin besar rasanya makin rusak kita juga. Kalau yang negatif, kalau sesuatu yang negatif terlalu dibesar-besarkan maka jadinya begitu. Semakin kita ngerasa lelah, makin lelah kita jadinya. Semakin kita ngerasa capek, makin capek kita jadinya. Semakin kita ngerasa sakit, makin sakit jadinya. Seseorang itu kuat, manusia itu kuat. Ternyata yang lemah itu adalah pikirannya. Pikirannya yang menganggap bahwa dia itu lemah. Makanya kalau lagi putus cinta, akhwat, jangan pernah membuat dirimu semakin jatuh terpuruk dengan cara kamu dengerin lagu yang mellow. Kenapa harus dengerin lagu yang mellow? Dengerin Quran coba. Baca ayat tentang neraka langsung gitu. Jadi, astagfirullahaladzim, nggak akan inget mantan. Ini lagi diputusin, gagal nikah, malah dengerin lagu-lagu yang bikin kita jadi melendoy. Melendoy itu apa ya? Allah tuh nggak suka kepada hambanya yang kelemar-kelemar gitu. Kelemar-kelemar itu apa? Letoy, lemah. Ya itu, melendoy itu kelemar-kelemar. Allah tuh gak suka sama hambanya yang suka kelemar-kelemar dan kurang satset gitu. Kurang gesit gitu. Kurang mau bergerak gitu. Kita ini diajak sama Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seseorang yang kuat, penuh semangat. Jadi kalau ada akhwat di sini yang belum putus, saya saran minta putus dari sekarang. Tapi kalau diputusin itu gak usah jadi, apa? Kau mutusin aku setelah aku berjuang bertahun-tahun demi kamu. Enggak Redolfo, aku gak bisa kayak gitu. Gak usah lebay. Kalau diputusin sama seseorang, udah langsung balikin suasananya. Balas, harus savage. Aku emang nunggu diputusin sama kamu. Dan selama ini asal kamu tahu, kamu tuh selingkuhan aku. Kok kamu kurang ajar banget, jadi selama ini kamu selingkuh. Kamu gak tahu aja. Dah ya, selesai ya nih ya. Bye, thank you. Dah tinggalin. Yang jadi sakit hati siapa? Dia. Kita pulang ke rumah baru di kamar. Udah belakangan. Jangan sampai orang tahu kita lemah itu. Maka seorang mukmin itu kadang harus menyembunyikan kesedihannya. Keren ini. Kita ini harus selalu bahagia. Belajar dari badut. Badut itu berusaha untuk selalu berbahagia. Tahu tentang persona gak? Persona ini kan bahasa Romawi dulu. Persona itu istinya topeng. Makanya ada istilah namanya kepribadian seseorang itu disebut dengan personality, persona. Seseorang itu tergantung dari bagaimana mimik wajahnya. Dia bahagia, bahagia. Tapi sebenarnya dalemannya belum tentu bahagia. Seorang mukmin yang terbaik itu menurut saya adalah seseorang yang senantiasa tampil bahagia dan menyembunyikan kesedihan-kesedihannya. Karena dia tahu gak boleh mau menambahkan beban bagi saudara-saudaranya. Maka dia akan selalu tampil sebagai seorang yang bahagia, penyemangat, senantiasa bisa berjuang. Meskipun sebenarnya dalamannya dia rapuh. Tapi dia ingat bahwa dia bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam dirinya. Tapi dia harus jadi solusi bagi setiap orang yang ada di sekitarnya, bahkan kemudian umat yang lainnya. Kalau kita pikirin seperti itu brother, terlalu lemah kalau kita terus memikirkan tentang diri harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Selalu ingin mendapatkan ini, itu, tersiksa banget. Maka kita harus menyadari satu hal, bahwa apa? Bahwa Allah selalu punya cara untuk menguatkan mentalitas kita. Personality, mentality, morality, sampai spirituality. Allah selalu punya cara untuk menguatkan itu semua. Caranya gimana? Lah kita dihadapkan dengan berbagai macam ujian. Biasanya ada kopi sih. Tapi gak apa-apa lah. Saya gak boleh berharap kepada makhluk. Kata guru saya kalau kamu lagi tausiah jangan pernah minta apa-apa. Pokoknya semuanya udah diatur nanti sama Allah. Kalau memang kopi itu dibutuhkan oleh Kang Boni, Allah akan datangkan kopi itu ke sini. Ada cangkirnya, tapi ketutup. Ini cangkirnya ada tuh, tapi ketutup.
Mungkin hiasan. Makanya saya nggak berani minum karena masih disegel. Dah lah, saya mah berharap dah sama Allah. Kayak emang kalau udah rizkinya itu nanti kopi itu bakal datang. Tapi Handi Boni nggak boleh minta. Dah bisa kopi, bisa Pocari Sweat dingin. Tapi udahlah, nggak usah terlalu berharap. Ya, dosa itu kan. Insya Allah. Saya nggak terlalu berharap apa-apalah. Memang pas tadi turun memang belum sempat minum. Tapi itu memang udah gimana Allah aja lah. Saya udah yakin. Kalau memang rizkinya pasti datang. Yang repot itu kita ngarep-ngarep sesuatu yang justru kemudian bakal nyiksa kita. Berharap dia menjadi milik kita, egois banget. Pengen gak punya suami yang ganteng, soleh, tajir, mau gak? Iya, dianya belum tentu mau sama teteh. Jadi sadar diri itu penting gitu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi mayatakhidu min dunillahi andada yuhibbunahum wa yuhibbunahum." Astagfirullah. Enggak boleh cepat-cepat. Wa minan nasi mayatakhidu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Jadi manusia menjadikan sesembahan lain selain Allah. Dan dia mencintai sesuatu itu justru melebihi cintanya kepada Allah. Harusnya sama Allah yang kayak gitu. Totalitasnya sama Allah. Kenapa anak muda sekarang justru sama pacarnya? Pernah lihat baca kemarin yang di Jawa Tengah enggak? Seorang laki-laki menjual gentengnya, jendelanya, TV-nya, kasur emaknya demi untuk membelikan hadiah bagi pacarnya. Kemarin lihat di TikTok yang viral, pasangan muda-mudi in the hoy di rumah kosong berbaju pramuka. Tercoreng pramuka jadinya kayak gitu. Siswa-siswi SMP berhubungan seksual. Coba sedih gak bacanya kayak gitu? Kayaknya ada kopi. Tapi padahal saya gak minta, jadi kesannya saya maksa gitu ya, maaf ya. Insya Allah ini soleh ada. Saya waktu masih kecil ini saya lagi apa ya? Lagi belajar. Oh ada muka saya ini. Pak Kiai saya maaf nih saya nggak enak kalau ada muka saya gini ya Allah gede banget lagi. Ini dia sok soleh banget sih Mane. Ini kayak terlalu apa ya dia sebel banget sih. Sok gaya giginya gede juga dia. Subhanallah. Ini yang saya tanyain sama Pak Kiai ini beres acara ini spanduk ini bakal jadi apa? Biasanya dipakai nanti Idul Adha nih buat duduk teman-teman. Didudukin muka saya sama ibu-ibu dipakai daging, torpedonya ditaruh di muka saya. Astagfirullahaladzim. Pelecehan. Wes, boten nopo-nopo. Sehingga akhirnya yang anak muda unggulkan apa? Syahwatnya brother. Main games, Mobile Legend, Point Blank, FF, game burik. Enggak bercanda. Kan aku mainnya COD. Ada lagi yang puter slot. Pengen kaya dengan cara cepat main judi Zeus. Astagfirullah. Yang ahwat, main gamesnya apa sih ahwat? Roblox, Minecraft. Worm. Apa sih itu yang ular-ularan? Cacing itu. Subway runner. Ada yang kemarin chicken run ayam nyebrang. Main games boleh nggak Kang? Sama Kansa anak saya. Ketika Kansa main games dia senang banget main Roblox sama Minecraft kan. Papa pengen beli yang ini ya beli akhirnya dia main Roblox, main Minecraft. Kemudian dia lupa ngapalin Quran. Dia lupa ke sekolah, ada tugas-tugasnya. Langsung bilang aku Kansa sayang. Iya papa sayang. Kansa masukin seragam kamu, buku-buku pelajaran kamu ke tas ransel ya sayang ya. Yang besar. Kenapa pap? Enggak masukin aja dulu. Papa mau sekolahin anak tetangga sayang. Oh ini kan baju Kansa pap. Iya.
Kan kamu udah gak mau sekolah. Papa mau ngejadiin kamu atlet e-sport. Mau nggak? Papa nggak mau sekolah. Nggak usah sekolah sayang, berat sekolah itu. Kamu harus bangun pagi, harus ngerjain tugas, harus belajar. Udahlah nggak usah lah, kamu belajar, udah aja. Belajar main games terus aja ya. Papa kasih sehari 24 jam buat Kansa main games. Harus jadi atlet, mau nggak? Mau sekolah papa. Kalau kamu mau sekolah, bagi waktu kamu untuk main games. Kamu nggak boleh more than 2 hours. Kamu nggak boleh lebih dari 2 jam. Akumulasi in a day, dalam sehari. Komitmen ya, tanggung jawab ya. Kamu mau sekolah bener? Bener. Ya udah, drop your phone and then talk to me. Kamu simpen handphone kamu sekarang ngobrol sama papa. Apa cita-cita kamu? Kamu mau apa? Kamu mau ngapain di sekolah? Yang minta sekolah kamu atau papa? Kalau kamu ngerasa papa yang pengen kamu sekolah, berarti kamu salah. Papa pengen kamu sendiri yang ngerasa kamu harus sekolah. Anak saya Kansa kalau minta bolos saya kasih pak. Papa capek pengen tiduran dulu gak mau sekolah. Ya udah gak apa-apa tiduran dulu. Nanti papa yang telepon ustadznya. Ustadz Kansa izin ya. Ustadz ini udah izin yang ke-14 loh. Gak apa-apa Ustadz. Gak apa-apa. Kalau dikeluarin keluarin aja. Nanti saya cari sekolah lain aja pak. Gak apa-apa. Ya udah selesai sip. Dah Kansa bisa. Dah. Pas dia masuk dia bilang, balik lagi ketika dia masuk besoknya. Kemudian dia bilang, papa aku gak mau bolos lagi. Kenapa? Karena papa ketika Kansa bolos ternyata PR-nya banyak. Kansa harus ngejar mata pelajaran yang ketinggal kemarin-kemarin loh pap. Ya itu tanggung jawab kamu. Aku capek pap. Ya udah masukin seragam buku kamu ke ransel, papa mau sekolahin anak tetangga. Enggak pap, aku mau berusaha. Ngerepotin, bawa kopi lagi. Saya kira udah ada padahal ya Pocari Sweat yang belum ada. Enggak, bercanda. Akhirnya anak paham apa yang dia kerjakan. Lah terkadang kita fokus memaksakan sesuatu untuk dikerjakan, tapi tidak memahamkan sesuatu untuk apa yang dikerjakan. Anak muda bingung ketika disuruh jangan pacaran. Tapi di logika dia, saya mencintai seseorang, itu fitrah. Saya mencintai lawan jenis, gimana dong? Terus gimana cara saya mengikat dia? Kata Nabi Muhammad SAW, tidak ada solusi yang lebih baik di antara dua insan yang saling mencintai kecuali menikah. Kalau belum sanggup untuk menikah, ya tinggalkan. Fokus kepada hal yang lain. Brother and sister Villa, untuk stop baperan dan siap untuk berperan, saya sampaikan ada 3 yang harus kita rubah. 1 head, 2 hand, 3 heart. Yang pertama head, pola pikir kita. Pola pikir kita ini yang bermasalah. Terkadang kita pengen minum kopi dulu sebentar. Panas banget, alhamdulillah. Terkadang apa sih tadi aku bilang? Pola pikir ya. Pola pikir. Terkadang kita membutuhkan perhatian kasih sayang dari seseorang. Seseorang yang pengen pacaran itu karena dia menganggap dia butuh pada saat itu untuk dikasihani, disayangi, diperhatiin gitu gak sih? Ada yang perhatian lebih sama kita gitu gak sih? Ada yang kemudian care banget sama kita tuh, ngingetin kita dan memotivasi kita. Ingat loh, ada seseorang yang bilang, saya pengen banget punya pacar karena supaya saya semangat ketika kuliah Kang. Ternyata ketika dia kuliah dan punya pacar, dia semangat memang kuliahnya. Tapi ketika dia putus, dia pengen bunuh diri. Bayangin jadi berbalik. Yang tadinya pengen punya pacar supaya kemudian sekolahnya makin hebat. Ternyata ketika diputusin sama pacarnya atau ada masalah sama pacarnya, sekolahnya gak bener. Permasalahan di kita ini masalah pola pikir. Apa yang mau kita kerjakan? Berpikir sebelum berbicara itu penting. Maka istilahnya ada istilah berpikir dulu, berbicara kemudian. Pikirkan apa yang kamu bicarakan. Test your words before it spit it out. Rasain dulu perkataanmu sebelum kemudian kamu ucapkan kepada orang lain. Dari proses pikiran, berpikir itu adalah ciri manusia. Bahwa manusia itu senantiasa berpikir. Buat apa saya mengerjakan ini, ngapain saya begini, berpikir. Bayangin Allah Subhanahu wa taala ngajak kita hal yang luar biasa. Untuk berpikir titik tujuan akhir.
Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Allah ngajak kita berpikir untuk memiliki titik akhir. Bahwa endingnya ini kita bakal memiliki kematian. Setiap yang bernyawa pasti bakal mati. Waladzi khalaqakum min tin summa qada ajala wajal musama indahu summa antum tamtarun. Semua bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Gampang ngomongin kematian itu. Semuanya bakal mati, benar nggak? Halo, assalamualaikum. Kenapa jadi stres gini guys? Semua bakal mati? Bisa Teteh duluan, Kang Boni belakangan. Bisa Kang Boni belakangan, Teteh duluan. Itu gimana? Allah aja. Mungkin nggak tiba-tiba speaker jatuh di jebret, meninggal, bisa? Sound system terbang jeger ke situ, bisa? Gimana Allah aja? Kalau udah waktunya bener nggak? Ada yang bisa nahan. Kemarin di daerah Panjalu, Ciamis ada bus yang nabrak rumah. Ada kisah yang menarik. Ada seorang suami istri, istrinya itu dipatok ular, mohon maaf. Istrinya dipatok ular. Dan itu beracun. Lalu dibawa ke rumah sakit, dirawat dan dinyatakan sembuh. Ketika pulang dari rumah sakit bersama suaminya, ternyata suami istri ini meninggal ketabrak bus. Apa pelajaran hikmah yang kita dapat? Dia nggak mati sama ular, tapi dia memang harus menjemput kematian dengan tabrak lewat bus. Dulu di Sukabumi, Jalan Gekbrong, ada satu kontainer remnya blong dan nabrak semua itu. Yang ditabraknya angkot, motor, mobil, sampai truknya itu masuk ke rumah. Saya ambil hikmah di situ, nggak ada yang aman. Yang naik mobil meninggal, yang naik motor meninggal, yang di dalam angkot meninggal, yang di dalam rumah meninggal, yang jalan kaki pun ketabrak, meninggal juga. Endingnya udah pasti tahu. Teman-teman ada yang rumahnya paling jauh dari mana di sini? Ada yang dari misalkan Magelang, ada yang dari mana? Karena tahu kita mau ke Zabisa, akhirnya ada titik akhir di situ yang kemudian mengarahkan kita harus lewat kemana? Set, pakai Google Maps, belok kiri, belok kanan, belok kiri lagi. Sampai kadang nyasar juga tuh pakai Google Maps tuh. Sampai akhirnya sampai ke sini karena ada tujuan akhirnya. Kebayang nggak? Ada titik awalnya tapi nggak ada titik akhirnya, nggak jelas kehidupannya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahwa kemudian ingatlah kepada ujungnya tentang kematian. Maka kemudian ada potensi yang kemudian Allah berikan kepada kita berupa kehidupan. Apa potensi kehidupannya? Kita dikasih sehat, dikasih kemudian waktu luang, dikasih harta, dikasih banyak rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling penting dikasih kenikmatan iman dan Islam. Ini yang paling mahal guys. Buat seseorang bisa datang ke kajian itu luar biasa loh. Di tengah pilihan yang lain. Kenapa teman-teman gak pilih karaokean? Kenapa teman-teman milih jadi santri tahfidz? Kenapa gak pilih jadi kemudian santri apa ya? Santri gapleh gitu. Bisa mau milih jadi seorang penghafal Quran itu luar biasa. Keren brother. Bahkan buat buat akhwat yang sekarang baru berhijab, yang sudah mulai berhijab. Itu keren banget. Dari sekian banyak pilihan. Untuk kita melakukan sesuatu, Teteh pilih sesuatu yang disukai sama Allah. Do what Allah loves and always love what Allah said. Itu keren banget. Stop talking about do what you love and always love what you do. Tapi mulai kemudian untuk berusaha mencintai apa yang kemudian Allah perintahkan kepada kita. Ini keren banget. Nah, anak muda ini kemudian harus berpikir. Makanya permasalahan anak muda, mohon maaf, satu, ketakutan berpikir. Yang kedua, malas untuk berpikir. Yang ketiga, malu untuk berpikir. Efek dari takut berpikir, malas berpikir, dan malu berpikir, itu menjadikan seorang anak muda menjadi takut untuk berbicara, malu untuk berbicara, dan malas untuk berbicara. Contoh ketakutan dalam berpikir. Kita takut untuk berpikir sesuatu yang kemudian itu merupakan tanda-tanda dari kebesaran Allah. Padahal kata Allah di Quran surat Ali Imran, alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun. Seseorang yang terbaik itu yang ketika kemudian
berdiri, duduk, berbaringnya, dia terus ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemudian dia mentafakuri semua penciptaan Allah, nggak ada yang sia-sia. Endingnya di Quran surat Ali Imran itu, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina azabannar. Nggak ada yang sia-sia ya Allah yang kau ciptakan. Bahkan seorang sahabat yang menyakiti saya sekalipun itu atas kehendakmu ya Allah. Untuk engkau mengajarkan kepadaku agar aku tidak begitu nanti ke orang lain. Ada seseorang yang mengkhianati kita pun itu merupakan suatu pemberian dari Allah yang terbaik. Maka nggak pernah Allah ngasih yang buruk sama hambanya. Nggak pernah. Cuman saya aja yang nggak ngerti cara pandang Allah. Saya akhirnya berterima kasih ya Allah. Saya pernah dipertemukan dengan orang yang buruk. Berterima kasih ya Allah. Dikasih panas, makasih. Dikasih hujan, makasih. Semuanya nikmat dari Allah. Coba lihat cicak. Pernah lihat cicak bunuh diri? Ada cicak stres? Hah? Ada cicak galau bikin status, bete nih. Makanan gua terbang, ada? Cicak menikmati kehidupannya. Meskipun dia di atas dinding dan makanannya terbang, tapi dia tidak pernah berputus asa dan mengeluh di hadapan Allah. Tapi ada manusia yang mengeluh tentang makanannya. Halo, Assalamualaikum. Ada seseorang yang mengeluh tentang makanannya, ada? Kalau 17-an di Zabisa suka ada lomba 17-an gak Bu? Gak ada. Pernah ikutan lomba 17-an gak? Lomba-lomba gitulah, gak harus 17-an sih sebenarnya. Itu lomba, itu ada filosofi dari orang tua zaman dulu. Kenapa diajak kemudian lomba makan kerupuk? Pakai kecap kadang. Kemudian kita gak boleh pakai tangan, makannya gitu. Nyom. Susah banget. Dilombain satu-satu. Itu ada filosofinya. Harusnya setiap Karang Taruna itu menjelaskan ketika lomba makan kerupuk bukan tentang siapa yang juara. Nggak boleh karena ini bukan kompetisi. Ini pengajaran hikmah untuk kemerdekaan. Untuk kemudian membentuk mentalitas yang hebat. Kalau mentalitasnya dijuarakan maka orang yang nggak juara itu akan merasa terhinakan. Ketika pulang ke rumah kemudian nak juara berapa nak? Nggak juara mah. Sudah tersimpan mental lemah di diri anak. Saya nggak mau anak saya ikutan lomba 17-an. Kenapa Bunda? Karena saya nggak mau anak saya dibully sama satu kampung. Nggak mau saya. Kenapa? Karena Karang Tarunanya tidak menjelaskan bahwa ini permainan dari orang tua zaman dulu yang penuh makna. Makan kerupuk, setelah makan kerupuk selesai dikumpulkan anak-anaknya. Apa kemudian? Nah, susah nggak makan kerupuk? Nah, susah. Nggak pakai tangan susah nggak? Susah. Tapi nikmat nggak kerupuknya? Nikmat. Nah, ketahuilah makanan yang paling nikmat itu adalah makanan yang ada. Jangan pernah tidak mensyukuri makanan yang ada. Meskipun itu hanya satu kerupuk dengan kecap, nikmati itu nak. Dengan perjuangan yang luar biasa orang tuamu sudah mendapatkan itu. Maka hargai perjuangan dari orang tuamu. Susah, makanya nggak pakai tangan. Maka ketahuilah nak, bersyukur kita diberikan tangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sehingga kemudian bisa makan itu dengan penuh kenikmatan. Maka pembelajaran dari lomba ini nanti ketika pulang ke rumah jangan pernah mengeluh tentang makanan apapun yang diberikan oleh orang tua. Nikmati, rasakan dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada nggak yang ngajarin kayak gitu Karang Tarunanya? Ada. Yang diingatnya kepada Allah lagi, balap karung. Bukan dilatih menjadi pocong. KKN si penari. Rame, setiap di Indonesia film horor itu selalu rame. Tapi tadi saya bahas juga di Muntilan. Saya bilang gini, kenapa sih hantu itu harus selalu wanita? Makanya nanti kalau ketemu kuntilanak, di sini bahasa Jawanya kuntilanak apa? Sama. Kalau kuntilanak lagi nangis, jangan dijauhin. Malam-malam datengin. Kenapa coba? Kuntilanak itu dia hopeless, udah pakai gamis belum kebeli hijab. Kasih hijabnya supaya dapat hidayah. Cobain nanti ya bawa hijab. Teman-teman Zabisa kalau ada kunti kasih hijab. Sis, bismillah istiqomah ya. Coba. Nice itu. Kenapa hantu harus selalu wanita? Halo? KKN si penari, tang ting tang ting cewek. Suzana, Mas Pokir.
Cewek. Si manis jembatan jembatan Ancol. Cewek. Dan selalu wanita itu menjadi kuat ketika dia sudah meninggal dan menjadi hantu. Benar, pernah nggak berpikir gitu? Ya Pak ya. Artinya kenapa? Ini pelecehan ini. Wanita itu dianggap lemah ketika dia hidup di dunia nyata. Tapi dia menjadi superior dan begitu kuat justru ketika di dunia goib. Maka Suzana bisa membalas ketika itu siapa yang membunuhnya. Si manis jembatan Ancol akhirnya bisa membalas dendam keburukan dari setiap laki-laki. Dan juga hantu-hantu yang lainnya. Semuanya wanita. Dan laki-laki selalu ditempatkan sebagai seorang yang menyakiti hati wanita. Menyakiti wanita. Padahal enggak gitu juga. Kamu belum ketemu orang yang pas aja. Nih orang yang sebelah sini coba. Mau cari laki-laki itu di tempat kajian. Jangan di Holy Wings. Astagfirullahaladzim online. Ya bolehlah kalau ada yang tobat di situ juga. Maka teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya tadi bahas hantu sih? Hah? Oh, hijab ya tadi. Pola pikirnya dulu. Lihat teman-teman, saya pernah sampaikan masa ini enggak? Setiap orang itu mustahil bisa tobat kalau dia enggak sadar. Mustahil bisa sadar kalau nggak ada informasi. Kang Boni lagi ngomong ini penyampaian arus informasi. Informasi, tahu, sadar, mau, mampu, bertahan, berkembang. Seseorang bisa berubah karena ada informasinya. Teteh dihijab, ada yang datang ke sini karena ada informasi. Ketika dapat informasi maka teman-teman jadi tahu. Ketika teman-teman tahu dari pengetahuan ini teman-teman bakal sadar. Masalahnya manusia itu terkena jutaan informasi setiap harinya. Dari apa yang dia lihat, dari apa yang dia dengar, dan dari apa yang dia rasakan. Informasi kebagi dua, jadi penting dan tidak penting. Ada informasi yang trash sampah, nggak usah diingat. Biasa aja, lewat aja. Nikita Mirzani mau tarung sama kemudian Dinar Cendi. Permasalahan Torik dengan Puji yang kemudian digugat sama pengacara Farhad Abbas karena terlalu lebay, keuuannya tingkat tinggi. Dan juga permasalahan-permasalahan yang lainnya. Ini informasinya nggak penting, nggak perlu diingat gitu. Loh kenapa saya ingat ya? Makanya teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyak arus informasi yang positif. Jangan pernah berpikir sesuatu yang negatif. Ingat, you become what you think. Kamu kuat itu tergantung dari pikiranmu. Kalau kita udah bilang nggak bisa, maka nggak akan pernah bisa. Tapi kalau kita bilang bisa, bismillah, gas, maka kita akan pasti bisa. Siapa yang berputus asa dengan pikirannya, siap-siap dia akan menyesal dengan kehidupannya. Kenapa? Karena yang dipikirinnya akan melemahkan mentalnya. Apa kemudian orang yang sakit itu harus dimotivasi, bukan kemudian dilemahkan. Kang Boni kalau nengok orang yang sakit pasti harus ceria, nggak usah yang, aduh kamu ya Allah hampir mati ini. Itu yang mati, yang sakit juga wah repot. Kak kalau datang ke yang sakit itu saya selalu bahagia. Assalamualaikum, Masya Allah. Sehat bro? Ya gini lemes, enggak kuat. Semangat kaki biasa aja kali. Yuk semangat. Doain ya Kang Boni supaya bisa cepat sembuh. Udah sembuh, udah sip semangat. Nih minum ini sehat insya Allah. Sok minum air putih bismillah. Iya Kang minum. Nah Kang ini saya lemes banget Kang, kayaknya saya tuh udah kemarin divonis kayaknya ini cuma sampai 2 bulan saya. Enggak, besok juga keluar. Enggak Kang, bisa saya 2 bulan Kang, kayaknya ini saya cepet bakal meninggal ini. Ya udah saya doain cepet meninggal atuh. Ya jangan Kang, ya udah kalau gitu cepet semangat sembuhnya. Kita main badminton lagi. Insya Allah. Sok semangat. Harus digituin. Jangan yang gak tega lihatnya, aduh sis. Wah udah tambah dia. Ngelihat kita jadi wah sakit, mati. Udah semangatin dong. Lihat yang sakit, lihat yang putus asa. Semangatin, antar kita harus semangatin. Kadang kita jauh dari orang tuanya ngafalin Quran. Ada yang kemudian kuliah jauh dari orang tuanya. Semangatin guys.
Saling semangatin. Kalau kita yang nggak nyemangatin, orang lain yang nyemangatin, bahaya. Maka antar akhwat bikin komunitasnya, bikin kemudian grupnya. Antar kita udah jangan saling membenci satu dengan yang lainnya. Saling support, kita tuh beda karakter, beda sikap. Semuanya punya karakter yang beda-beda. Maka hargai setiap karakter yang ada. Terima setiap kekurangan sahabat kita. Kalau kita nggak bersyukur dengan sahabat yang ada, masa kita kemudian akan mendapatkan sahabat yang buruk? Kan nggak mau. Dan nggak pernah bisa nemu sahabat yang perfect 100%. Dah, bismillah. Yang pertama, pola pikir. Rubah pola pikirnya dulu. Yang kedua, hand. Pola sikap perbuatan. At the first you make habits, at last habits makes you. Saya senang banget ketika ngeliat adik-adik yang tercinta. Adik-adik, dede-dede emes. Ketika dede-dede emes mulai nyatet, itu keren banget. Ketika teman-teman mulai melakukan sesuatu yang keren buat saya, itu kebiasaan yang keren banget. Mencatat, mendengar, itu kan proses pemberian informasi. Ketika teman-teman tahu, teman-teman sadar, maka teman-teman kemudian akan diberikan kemampuan untuk melakukan sesuatu itu. Yang pertama guys, pola pikir ketika sudah berubah, maka pola sikap akan kemudian ikut berubah juga. Kalau kita mikir kita kuat, kita hebat, kita bisa, maka kemudian otak kita akan mendeliver informasi kepada tubuh kita supaya kemudian tubuh kita tuh lebih semangat. Pernah datang ke seminar motivasi enggak? Halo, assalamualaikum, pernah? Semangat gak itu ketika datang seminar motivasi? Semangat banget. Tapi ketika keluarnya itu belum tentu. Semua tergantung balik kepada dirimu. Maka sama ketika mendengarkan tausiah ini, teman-teman semangat untuk lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman berusaha untuk menempatkan Allah sebagai puncak cinta yang tertinggi dalam kehidupan kita. Tapi kemudian kita akan dihadapkan dengan realita yang terkadang kemudian kita meragukan eksistensinya Allah. Kalau saya itu berusaha untuk senantiasa nikmat memandang apapun yang diberikan oleh Allah. Namanya juga latihan. Tapi kemudian saya selalu bersyukur karena akhirnya saya merasakan bagaimana kasih sayang Allah kepada hambanya itu gak pernah pudar, gak pernah hilang. Allah itu lebih baik daripada kemudian orang tua mencintai anaknya, lebih dari itu. Meskipun kita jatuh berkali-kali, hancur berkali-kali, tapi Allah selalu mengampuni kita berkali-kali juga. Bukankah kasih sayang Allah, ampunan Allah lebih besar daripada kemudian murkanya Allah Subhanahu wa taala? Artinya teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah waktunya maghrib juga sambil jalan. Oh asar ya, ngetes konsentrasi. Maka ketika pola pikir kita sudah berusaha untuk beriman kepada Allah, senang untuk senantiasa membaca kalamullah, berusaha untuk menempatkan diri kita sebagai hambanya Allah, maka pola sikap kita, hand kita akan berubah. Tangan kita nggak akan menyakiti seseorang, bahkan menyakiti diri kita sendiri. Kita akan berusaha menjaga perbuatan kita agar senantiasa full manfaat, penuh semangat. Nggak boleh untuk kemudian melemahkan diri kita sendiri, bahkan melemahkan orang lain. Hand ini tergantung kemudian karya yang kemudian kita miliki. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengajak kita sebagai seorang anak muda untuk menjadi pemuda yang kuat, penuh karya, bukan jadi pemuda yang melendoi atau kelemer-kelemer, yang pemuda yang justru mudah putus asa, mudah menyerah. Enggak brother, bersyukurlah brother and sister Villa ada di kondisi keluarga, mohon maaf. Bersyukurlah teman-teman yang berada di kondisi keluarga yang mungkin ekonominya menengah ke bawah. Atau bahkan tidak cukup. Tapi justru itu adalah cara Allah untuk menguatkan kita supaya kemudian kita menjadi hebat. Berapa banyak anak yang kemudian dibesarkan didikan dengan harta yang banyak tapi justru jadi mentalnya lemah. Ketika seorang anak itu takut untuk hujan-hujanan, maka anak ini akan memiliki keimunan yang kemudian bisa jadi lemah dibandingkan seorang anak yang sering hujan-hujanan. Saya lihat anak saya yang pertama ini senang motoran. Anak yang kedua itu rumahan banget. Tapi ternyata imunitasnya lebih kuat anak yang pertama. Kenapa? Karena sudah terlatih untuk terus kuat. Sama dengan manusia. Manusia itu kalau pakai sendal, kakinya pakai sendal, sendalnya yang jadi tipis. Tapi kalau manusia itu berjalan tanpa sendal, itu kakinya jadi tebal, tidak pernah jadi tipis. Maka kata ulama, manusia itu seperti hewan tunggangan. Semakin dibawa lemah, maka dia akan jadi lemah. Kalau semakin dipacu untuk menjadi kuat, dia akan menjadi kuat. Itulah seperti seekor kuda. Maka kita itu tergantung bagaimana kitanya. Kalau teman-teman ngerasa kita bisa, lakukan lebih dari apa yang kemudian teman-teman lain lakukan.
Jangan merasa saya cukup di titik ini. Terus tingkatin brother and sister Villa. Kita nggak boleh cuma ngerasa cukup dengan apa yang kita miliki saat ini. Bisa jadi yang merubah kebaikan keluarga dan menghebatkan keluargamu saat ini, yang mengangkat derajat keluargamu, bisa jadi itu peran dari dirimu. Maka tampillah, jangan pernah kemudian saya bukan dari keluarga kaya, saya begini. Semakin kita mikir gitu, semakin rusak cita-cita kita. Ayo positive thinking dan fokus kepada tujuannya. Maka kita akan melakukan sesuatu yang jelas. Catat setiap kemudian apa yang ingin kita targetkan. Serius guys, serius banget, detailing. Saya tahun 2012 ketika menikah dengan istri, saya nulis itu nggak kebayang sama saya. Cuman saya nulis waktu itu saya pengen nulis buku. Baru tercapainya itu di 2017. Artinya ada proses yang panjang saat itu, tapi alarm bawah sadar saya udah senantiasa memotivasi saya untuk nulis buku. Saya pengen banget touring paling jauh Pak, ke Timor Leste, di NTT. Kalau secara alam bawah sadar saya itu Pak, ketika saya ngedengar touring Timor Leste itu jauh. Jauh banget. Lebih dari 6.000 kilometer. Maka kemudian saya mikir saya nggak akan bisa. Lalu teman saya bilang, kalau kamu mikirnya nggak bisa, kamu nggak akan pernah bisa. Yang penting gas dulu aja. Akhirnya saya beraniin gas dulu aja. Berangkat dari Bandung. Berangkat dari Bandung terus jalur utara. Sampai akhirnya ketemu Timor Leste dan kemudian saya balik lagi ke Bandung. PP, pulang pergi. 40 hari totalnya. Di perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah, di situ saya menangis. Karena saya nggak percaya dengan achievement yang bisa saya capai gitu. Bandung, Timor Leste, pulang pergi. Itu sedikit riders, bikers yang bisa melakukan itu. Saya bahagia atas pencapaian diri saya sendiri. Dan saya merasa layak untuk bisa bangga dengan achievement itu. Saya sedih itu karena apa? Karena saya waktu itu menganggap itu tidak mungkin. Gak bisa. Seorang Handi Boni, badan kurus kering, itu naik motor Bandung, Timor Leste, pulang pergi. Itu kayak gak mungkin. Jarang makan, kayaknya nanti saya bakal sakit. Perpisahannya aja saya sama istri, itu perpisahan kematian itu. Saya kasih koper Pak, Pam, ini kafan, papap ada di sini, bendera kuningnya ada di sini, semuanya ada di sini. Sama ada surat wasiat buat mamam. Spesial kata-kata puisi terakhir dari papap. Ini ada di sini, tapi jangan dibuka kalau papap belum mati. Buka kalau udah mati. Siapa? Pelukan, kayak udah mau meninggal. Setiap saya pergi itu selalu saya pasti peluk istri seolah-olah saya akan meninggal. Karena saya belum tentu balik ke Bandung. Sekarang saya di Tulungagung. Oh, Temanggung. Hampir sama ya? Beda. Saya di Temanggung. Apakah yakin Kang Boni bakal pulang ke Bandung? Belum tentu. Loh saya naik motor ke sini udah saya bilang wanti-wanti sama istri. Belum tentu Handi Boni bisa balik lagi. Jadi jangan mencintai saya. Karena saya nggak abadi. Cintai Allah aja. Karena Allah abadi. Kalau kamu mencintai saya, cintai saya karena Allah. Dah, dan aku pun akan mencintai kamu karena Allah. Tapi gak usah kepedean bahwa aku cinta mati sama kamu, enggak. Karena kalau kamu mati, aku gak mau ikutan mati juga. Aku cuma cinta karena Allah kepada kamu. Dan aku bersikap baik sama kamu bukan karena kamu baik juga. Tapi aku bersikap baik sama kamu karena Allah perintahin saya untuk begitu. Kalau saya berlaku baik sama kamu karena kamu baik, itu saya gak adil dan gak fair. Itu biasa banget. Standar STD, BGT, PLS, DEH. Standar banget please deh. Perbuatan yang baik dibalas baik, standar. Perbuatan yang buruk dibalas baik, TOP, BGT. Top banget. Yang aneh itu adalah perbuatan yang baik dibalas buruk, egois. Dah. Kita cuma pengen jadi orang yang berusaha melakukan memberikan yang terbaik. Akhirnya waktu itu istri saya juga kalau pamitan pasti peluk saya. Papa aku pergi dulu ya, belum tentu mama bisa balik lagi. Insya Allah mama sehat ya. Mama mau kemana? Mau ke pasar. Bye. Achievement. Tadinya NTT jauh, tapi sekarang dekat. Akhirnya saya touring ke Jogja, Bandung ke Jogja, naik motor. Sampai Jogja, nongkrong di Jogokarian. Biasa ngobrol di angkringan. Wes biasa sama warga-warga ngobrol ketemu. Tiba-tiba ada namanya Leato,
teman saya, sahabat saya. Sahabat saya di Joko Koren tuh usianya di atas 40 tahun semua. Kata Leato, "Wes Kang Boni dari mana? Kapan dari Bandung?" "Kemarin." "Wah, pakai motor?" "Iya." "Sendirian?" "Iya." Jauh." Bukannya meremehkan, tapi dalam hati saya mengatakan deket. Bandung Jogja naik motor deket. Ketika membandingkan perjuangan saya Bandung Timor Leste. Itu lebih jauh. Akhirnya ketika ke Jogja ya deket aja. Nah bayangin ketika teman-teman bisa achievement di titik-titik yang kemudian teman-teman yakini saya belum tentu bisa menggapai itu. Kalau menggapai, lihat. Bukankah teman-teman yang tadinya belum 30 juz itu belum hafal sama sekali? Di sini ada yang sudah 30 juz ya Ustaz? Ada ya? Boleh angkat kaki? Enggak, misalkan gini, yang 30 juz itu enggak langsung tiba-tiba 30 kan? Pasti ada prosesnya dulu. Dari Al-Fatihah mungkin, dari juz 30, terus naik, terus pelan-pelan, kan gitu ya. Saya ada kisah ketika teman saya ini seorang preman. Teman preman tuh diceritain kisah Imam Syafi'i yang melihat aurat wanita itu betis. Teman saya bilang gini, "Bang, jaga pandangan, karena pandangan tuh bisa ngehancurin hafalan kita." Dan ada kisah ketika Imam Syafi'i kemudian melihat betis seorang wanita, maka gugur hafalannya. Preman ini menjawab dengan enteng, "Insya Allah Ustaz, aman buat saya Ustaz." "Kenapa?" "Nah saya kan gak hafal apa-apa." Jadi kayak gak ada beban gitu hidupnya. Mas gak ada motivasi. Nah teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pola sikap. Satu pola pikir, yang dua pola sikap. Pola hand tadi, hand, kerjaan, karyanya. Rencanain loh. Rencanain segala sesuatu yang terbaik. Yang terakhir, yang ketiga, heart. Pola rasa. Jangan pernah membesarkan rasa, tapi rasakan kebesarannya. Head, hand, heart. Head, hand, heart. 3H ini penting untuk merubah diri kita menjadi lebih baik lagi. Jangan sekedar nongkrong dengan yang sepantaran, tapi nongkronglah dengan orang yang lebih tua supaya kita lebih banyak pengalaman karyanya. Lebih banyak pengalaman akan karya yang udah dia kerjain. Pengalaman hidup yang dia udah jalanin. Nah, heart ini yang saya, mohon maaf, yang saya sampaikan bahwa penting untuk kita menjaga hati kita. Salah satunya menempatkan tentang apa yang kita cinta. Saya pernah bikin video yang direkam sama teman-teman Teras Dakwah. Bahwa saya meyakini puncak cinta tertinggi itu selalu mencintai meskipun tidak dicintai. Selalu menyayangi meskipun sering disakiti. Selalu membersamai meskipun sering ditinggalkan. Selalu merindukan meskipun tidak dirindukan. Artinya puncak cinta tertinggi itu selalu banyak berkorban. Dan itu gak apa-apa, karena saya lihat Nabi Muhammad SAW juga begitu. Banyak pengorbanan dan perjuangan yang beliau lakukan dan mengutuhkan kecintaannya kepada Allah. Saya pikir ini cinta sejati, saya bilang. Ini yang mahal. Orang boleh nyakitin kita, tapi kita gak boleh nyakitin orang. Sehingga saya punya pola pikir gini loh Pak Ustadz, Pak Kiai. Bahwa jadi orang beriman itu sebenarnya gak enak. Dari cara pandang manusia. Karena orang lain itu boleh marah. Orang yang beriman gak boleh marah. Orang yang lain itu boleh bersikap buruk sama kita, tapi kita harus bersikap baik. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah, idfa billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahum adawatun ka'annahum waliyyun hamim, wa may yulaqaha illal ladzina sabaru. Orang yang beriman itu selalu menjadi seseorang yang spesial, selalu menjadi seseorang yang extraordinary, luar biasa. Gak boleh ngelakuin hal-hal yang biasa. Makanya tadi, orang kalau bersikap buruk, kita balasnya sikapnya baik. Orang nyakitin kita, kita baikin dia. Selalu begitu. Maka ini tergantung dari kondisi hatinya. Misalkan teman-teman dari sini gak pakai sendal. Sendalnya kan di pinggir-pinggir. Kondisi hati itu cenderung akan memperlihatkan bagaimana sikap teman-teman ketika mengambil sendal yang punya teman-teman. Ada cara teman-teman ngambil sendal teman-teman dengan cara menginjak sendal yang lainnya baru ngambil sendal yang teman. Baru ngambil sendal yang kita sendiri. Paham gak maksudnya? Ketika Jumatan, bapak-bapak. Ketika Jumatan, kita cenderung menjadi seseorang yang egois. Kita ngambil sendal kita dan kita injak sendal orang lain. Betapa kotornya hati kita itu. Kita egois banget. Bahkan sendalnya kita pakai dan masih diinjakin sendal orang yang lain juga. Sehingga kotornya sendal kita itu akan nempel di sendal orang-orang lain. Padahal kita tuh gak pernah nerima sendal kita diinjak sama sendal orang lain.
Halo, Assalamualaikum. Bahkan saking lemahnya tauhid kita, ketika kita Jumatan kita lebih takut kehilangan sendal. Sehingga kemudian sendal kita apik-apik taruhnya. Saya udah punya solusinya juga itu, pakai sendal snowman beda warna. Maka pasti kita nggak akan pernah takut sendal kita akan hilang. Akhirnya kita lebih tenang ibadah sholat Jumat. Kalaupun saya harus pakai sepatu, saya pernah mikir waktu itu. Saya punya sepatu Pak, sepatu riding. Harganya lumayan, 1,7 juta. Qadarullah pada saat itu saya harus Jumatan. Pikiran saya, sepatu saya taruh di mana? Di motor nggak bisa. Akhirnya keimanan saya diuji di sini. Terus teman saya bilang gini, Kang, hati-hati sepatunya hilang. Lihat pengaruh pikiran. Karena dia bilang gitu, saya makin takut sepatu saya hilang. Iman saya makin lemah. Maka teman saya bilang lagi, Kang taruhnya hati-hati loh. Makin nambah kekhawatiran saya. Maka kemudian saya berusaha cari tempat yang sama sekali orang kemungkinan gak akan ngambil di situ. Dan saya taruh di situ. Dan tahu gak teman-teman? Justru yang disimpannya hati-hati karena ketakutan hilang. Justru cuma sepatu saya yang hilang. Yang lain masih ada. Yang lain tuh pasrah, ditaruh aja di pinggir. Udah yuk bismillah masuk. Oh saya cari dulu tempat mana? Sini nih. Ternyata hilang yang saya. Ketika pulang, saya sudah tidak lagi pakai sepatu yang harga mahal itu. Tapi saya akhirnya pakai sendal jepit lagi. Teman saya bilang gini, Alhamdulillah syukuri apa yang ada, istighfari apa yang hilang. Karena yang hilang itu menandakan betapa lemahnya iman Kang Boni terhadap sepatu. Lebih mencintai sepatu daripada mikirin tentang bagaimana sikap Kang Boni untuk menghadap kepada Allah. Yang jadi repot di situ, maka Kang Boni gak akan pernah khusyuk sholatnya. Ya benar juga. Karena mikirin sepatu. Yang lebih ngeri lagi, orang yang pakai sendal snowman datang ke masjid ketika Jumatan tapi pola pikirnya harus dapetin sendal Eiger. Itu yang luar biasa. Pola pikirnya teman-teman. Nah ini tergantung dari kondisi hati. Teman-teman pernah bunuh nyamuk gak? Ada orang yang tega banget bunuh nyamuk pakai raket pembunuh nyamuk. Yang gigit satu yang dibunuh sekeluarga. Loh teman-teman gak pernah memiliki hati yang lembut ya? Kalau saya tuh mau bunuh nyamuk tuh saya sekarang mikir 2 kali. Setiap saya mau tepuk, astagfirullahaladzim. Gimana kalau dia adalah seorang ayah yang disayangi anak-anaknya? Dah gak jadi tepuknya. Pernah lihat cicak putusin ekornya gak? Pernah tanya gak ke cicaknya? Kenapa harus putus? Kan bisa diobrolin baik-baik. Saya mohon maaf nih sambil sharing ngobrol aja. Saya tuh seneng banget ngobrol sama hewan, termasuk kucing. Kucing oren, si Anabul. Saya seneng banget Pak. Kenapa? Karena saya pikir kucing itu juga bisa mengerti bahasa saya. Ini saya aja sih. Nah, ketika saya sama tetangga kalau saya ngobrol sama kucing, saya berusaha untuk mengerti kucing, perasaan kucing. Sampai